kalau terkait kinerjanya gubernur sampai saat ini gitu ya. Kalau dari Abang satu kata. Satu kata ya. Bagus. Oke. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Betul. Julia Bila, Bang. Masih reses Bang ya? Belum. Oh, belum reses. Agustus nanti dikit lagi. Masih padat soal sidang-sidang paripurna, besok paripurna maraton ini. Ada beberapa agenda yang masih perlu kita bahas. Dengan kegiatan sebanyak itu nggak takut corona Bang? Corona masanya udah lewat nih. Orang menyebut new normal gitu kan. Tapi ada kita mesti patuh dengan protokol kesehatan gitu. Masker pakai. Di sini gua nggak apa-apa ya, nggak pakai masker ya. Nanti nanti tenang. Boleh aja. Oke. Nah Bang, kalau tukinnya ASN nih Bang. Langsung ketukin nih. Iya. Langsung ketukin kalau tukinnya ASN ini di masa pandemi kena potong nih Bang. Kenapa? Dana reses Abang kena potong juga nggak? Saya nggak tahu jelas nih dana reses ya. Yang jelas tuh ada skema yang berubah mungkin. Kan kita mungkin nanti tidak mengumpulkan audien. Jadi nggak banyak mengumpulkan. Kalau ada mengumpulkan kan masyarakat mungkin dibatasi. Gitu, karena dengan skema yang berubah kan berarti nanti akan ada perubahan anggaran gitu ya. Volumenya mungkin itu. Tapi yang jelas itu sudah ada sistemnya lah, sudah ada aturannya. Sudah jelas ya untuk Agustus nanti. Iya. Tapi yang jelas ada pemotongan, ada perjalanan kita nginep yang bisa iya kan udah ada perjalanan. Ya ini kan kondisi abnormal ya kalau kata BKD ya. Maka situasinya menjadi menyesuaikan. Bukan pemotongan ya, penyesuaian ya. Penyesuaian. Iya. Eufemisme ya. Betul Bang. Katanya biasanya penyesuaian. Iya. Pemotongan tapi nggak berapa ya Bang ya. Ya enggak lah, kita kan apalagi legislatif, teman-teman yang di eksekutif kan yang agak sedikit ada reaksi dalam tanda kutip ada banyak yang menanyakan terkait dengan itu. Kita sebagai Komisi 1 yang bermitra kerja dengan BKD, kita undang BKD, kita minta penjelasan apa nih yang terjadi gitu ya, bagaimana dengan aparatur. Kan Komisi 1 kan membawahi tentang aparatur juga. Kita tanyakan soal efektivitas pemotongan dan berapa yang dipotong, bagaimana efeknya, bagaimana berdampak ke kinerja apa tidak kan kita tanyakan. Nah itu Bang, pertanyaan saya juga akan soal itu. Masa WFH work from home ini kan kemudian ditambah nih Bang ya, sampai 20 PSBB ya. PSBB ini. Ini ke efektivitas kinerjanya ASN itu gimana sih Bang kalau dari pandangan? Ya semuanya kan merasakan. Itu kan realitas kondisional yang tidak bisa kita bantah ya, dimanapun sama mungkin. Maka ada penyesuaian dalam berbagai aspek, penyesuaian anggaran, penyesuaian waktu, penyesuaian target kinerja gitu ya. Nah, kenapa disebut WFH? Itu kan masih work ya, masih kerja kan, iya kan. Ada argumentasi, ada alasan, ada apologi gitu. Bahwa karena masih kerja maka gajian dong kan gitu, maka mereka nggak mau dipotong kecuali mereka nganggur di rumah. Nah ukuran kerjanya apa ini kita tanya juga kepada BKD. BKD apa target-target kinerja yang dicapai dari aparatur selama pandemi ini, ya kan gitu, ya kan kita ingin tahu, ya kan ternyata memang secara umum efektivitas pelayanan, kinerja dan produktivitas aparatur kita memang masih perlu disupport ya, belum optimal ya. Betul. Nah, ini masa work from home ini Bang, ternyata gitu, kalau berdasarkan yang saya tahu di pengalaman saya, orang saya kenal gitu kan, masih suka dimanfaatkan untuk kelayapan. Meskipun katanya, ada formula dari BKD bahwa ada aturan harus cek log pagi dan sore. Tapi kemudian bahkan ada kasus PNS-nya di mana, ASN-nya di mana gitu kan, cuma dia mungkin punya pembantu atau gimana, itu sebenarnya seberapa efektif? Ya, itu kan konsekuensi dari penerapan WFH itu kan begitu. Siapa yang mengontrol secara fisik, ya kan? Mungkin mereka awalnya bisa di Sherlock, Google-nya di mana nih? Di Map, Google Map gitu ya di sini. Nah kemudian rapat secara daring online kan,
Ya, oke. Kemudian hasilnya apa? Ya kan, hasil yang dicapai dari kan kita kan output ya, ya kan, walaupun baru sampai output, belum outcome dan belum benefit, belum manfaat ya. Kalau di PNS kan gitu. Jadi pokoknya uang habis, bukti habisnya ada gitu kan, ada notulensinya, ada ini, udah selesai itu. Ya kan? Jadi apakah kita publik nanya manfaat nggak sih nih? Belum tentu itu. Jadi terlalu jauh menanyakan bermanfaat apa tidak. Nah, faktanya memang ada kultur, jangankan WFH, di saat normal pun terkadang masih ada yang dalam tanda kutip kelayaban, gitu kan, di jam kerja. Apalagi ketika di WFH kan, gitu kan. Nah, dengan tradisi, dengan perilaku ASN yang memang dikategorikan tidak terlalu ketat pengawasannya. Bagaimana BKD dengan segelintir orang ingin mengawasi ribuan yang di WFH kan, gitu kan? Nah, kita tanya juga, Anda bagaimana ini pola pengawasan dan sanksi yang diberikan kepada mereka yang WFH ini, aparatur ini, begitu. Nah, kalau dari Dewan sendiri, Bang, ini ada antisipasi atau apa tindakan? Ya, Dewan kan legislatif ya, kontrol, kita budgeting, kontrol, dan apa itu? Sejauh ini? Sejauh ini apa? Oh iya, kita terutama pola kunjungan, misalnya kita kan konsentrasi di dapil, di daerah, yang biasanya tiap minggu tuh keluar kota misalnya ya. Nah, kita lebih menekankan pada aspek, pada titik-titik di mana pelayanan terjadi ya, ada institusi pelayanan di sekolah, terutama sekolah yang menengah. Nah, menengah itu kan punya provinsi, kewenangan provinsi untuk sekolah SMA dan SMK. Kita turun, ya kan? Gimana nih selama WFH nih? Gimana soal ini selama pandemi? Gimana KBM-nya belajarnya gimana nih? Studi from home-nya gimana? Nah, kemudian juga berapa yang terpapar? ODP berapa? Ya kan? Dan kemudian efektif nggak? Bagaimana itu guru-guru? Kesejahteraannya bagaimana? Honornya? Kemudian pelayanan administrasi tata usahanya bagaimana? Kemudian efektif nggak itu murid di rumah? Anda guru-guru jangan cuma memberikan tugas, misalnya nge-share tugas, kerjakan ini, kerjakan itu. Tahu nggak di sana itu nggak semuanya sama, nggak semuanya punya handphone bagus, nggak semuanya punya wifi, hotspot, pulsa. Ada handphone pulsanya habis. Kemudian ada yang rumahnya ngontrak, ada yang anaknya banyak ngumpul semua. Ada yang memang beras saja habis, ya kan? Yang suami istrinya ngomel mulu, gitu kan? Nah, anaknya juga merasa. Dan kemudian ketika ada situasi begitu kan, nah itu makanya. Sebagai komisi satu. Ya kita ingatkan betul bagaimana, tolong nih, bagaimana kalau ada murid siswa yang ketika diberikan tugas oleh sang guru, kemudian handphonenya dia boleh pinjam dan dia juga nanti mengerjakannya, bagaimana pulsanya habis, bagaimana nih? Apa ada dari alokasi dana dari pemerintah dalam bentuk dari BOS, ya kan, dari operasional atau apa? Atau bisa kan numpang yang murid siswa yang tidak mampu, tidak punya handphone, tidak punya wifi gitu ya, pulsa, bisakah numpang di sekolah? Nah, Anda sediakan apa di sini? Bagaimana pelayanan? Kita tanyakan juga itu. Bagaimana PPDB? Bagaimana administrasi pembayar honornya? Jangan sampai di WFH kan? Oh iya, itu kan kita tanya betul. Ketika temuan itu ada, ya langsung kita connect ke mitra kerja kita. BKD ini masih begini nih. Bawasda, inspektorat ini kayaknya di lapangan masih ada banyak temuan. Soal bansos pun kita turun, kan bansos kan nih? Iya. Iya, tapi belum sana. Oh iya, kayak itu betul itu. Iya, ASN artinya ujung tombak pelayanan pendidikan itu kan di sekolah. Ada sekian ratus sekolah negeri terutama ya, dan swasta gitu. Jadi kalau yang berhubungan dengan pendidikan tadi, kerjanya jelas administrasi. Terkait Tukin lagi nih Bang ya. Kayaknya anu banget, dendam banget sama Tukin. Soalnya kan memang viral. Iya. Dan tagar itu kami sadar sangat viral gitu. Nah, kemudian kalau karena pandemi ini APBD Banten jelas turun kan ya. Kemudian itu yang menjadi salah satu faktor. Mungkin akhirnya harus dipotong. Kalau misalnya kita berandai-andai Bang, APBD Banten stabil, Abang ini masih menganggap itu perlu dipotong kah kalau ASN bekerja dari rumah, atau enggak?
kita lembaga yang tidak punya kewenangan memotong, menyesuaikan atau menghapus ya. Kita hanya menanyakan apakah ini efektif, apakah ini sesuai dengan aturan, apakah ini berdampak terhadap kepentingan masyarakat atau tidak. Nah, kedua, memang ini momentum membangun kultur budaya dan menyadarkan aparatur bahwa kondisi hari ini kondisi yang memang harus dirasakan, harus ada nuansa keprihatinan dan kan semua, bukan hanya Banten kalau soal pendapatan, kan udah ngundang BKD dan Bapenda kan, jelas kan pendapatan berkurang ya kan, biasanya angka-angkanya kan menjadi itu. Nah, dalam situasi itu maka Tukin itu menjadi, dan memang undang-undang memungkinkan karena belanja langsung itu kan memang ditarget oleh pemerintah pusat agar, hei gubernur, hei wali kota, bupati, Anda refocusing anggarannya, inilah aturannya, sekian persen, cepat dikejar kan, dihitung mana yang mesti disesuaikan gitu kan, mana apakah belanja langsung, belanja tidak langsung, apakah belanja barang, apakah belanja pegawai, apakah apa, nah itu kan di situ, ya kan, kok masih nggak cukup, ya kan, pertanyaan kemudian adalah setelah direfocusing anggaran muncul kumpul mau dikemanakan, bansos lagi aja, nah nanti belum kita bahas ya. Nah memang itu rasional banget, logis banget itu, makanya kan Kepala BKD pas kita undang ya, pas kita panggil memang argumentasinya itu. Nah kalau soal tadi bansos itu kan tadi abang sebagai dewan tidak dilibatkan dalam refocusing memang ya, tapi kan bentuknya hanya pemberitahuan aja kan. Nah terus sejauh mana sih itu perspektif kinerja? Sebenarnya kalau dewan itu juga tidak harus kita jangan teriak kita tidak dilibatin atau ini apapun sebuah kebijakan yang berdampak publik ya, dewan terpanggil lah untuk melakukan semacam pengawasan atau jadi jangan kita nggak dijak-ajak nih, jangan nggak begitu, dan kita secara aturan nanti emang nggak ada aturannya tuh ngajak-ajak dewan, nah bisa begitu ntar. Tapi ya, kita harus paham bahwa kesepahaman itu antara eksekutif legislatif ketika ada sebuah kebijakan eksekutif yang berdampak publik ya luas gitu. Nah itu maka kita harus tahu, misalnya ya refocusing anggaran berdampak. Kemudian karena kan nanti penggunaannya kan pengawasan dewan. Jadi dewan itu jangan kok kita nggak diajak ngawasin sih lah. Dewan itu menginclude udah harus memang pengawasan gitu. Controlling sudah lakukan saja dengan apakah alat kelengkapan, apakah secara pribadi juga bisa untuk melakukan pengawasan langsung, gitu kan? Nah, apakah melalui mekanisme fraksi, komisi ya disesuaikan gitu. Nah, nanti progresnya di lapangan apa temuannya, lalu kita kan poinnya ujungnya kan pengawasannya adalah perubahan terhadap kebijakan ya, yang tadi dianggap di lapangan nggak baik menjadi baik. Ya kan itu bukan hanya teriak-teriak di media di mana yang kadang tidak menyelesaikan apa-apa juga gitu. Nggak perlu. Kita pengawasan. Kan ini menjadi pelayanan publik ya. Karena Komisi 1 kan pelayanan publik itu dan aparatur. Dan terkait juga keterbukaan informasi. Kalau soal pandemi ini kan kadang-kadang gini Bang, jurnalis itu butuh video, butuh lebih dekat untuk memberitakan dan menginfokan soal COVID. Ini menurut Abang keterbukaannya Pemprov soal informasi di COVID? Ya sebenarnya tidak hanya Pemprov, kita harus fair juga. Keterbukaan itu kan mengikat pada semua pihak. Artinya siapapun institusi itu kan harus terbuka. Apa sih nggak terbuka sekarang di era virtual, di era digital sih apa sih yang diminta? Udah nggak perlu ada kesan ataupun ada strategi atau cara menutup-nutupi. Buka saja, buka. Paling kalau ada yang minta data, apakah LSM atau wartawan atau NGO atau siapapun civil society yang datang ke institusi publik atau ke pemerintah minta data. Paling dua hal kalau saya sambil bercanda kan dua hal. Satu, kalau dia niatnya baik secara nalar intelektual, dia jadikan bahan itu sebagai perpustakaan, menambah ilmu dan wawasan. Kalau niatnya jelek, paling dia dicari-cari mana kasus dilaporkan ke aparat hukum kan gitu. Ya kan? Ya, tapi kita sekarang apa yang nggak terbuka? Sistem udah jalan. Jadi civil society pun sekarang udah nggak zaman juga teriak-teriak kita nggak dapat data, nggak dikasih. Ya udah kan ada mekanismenya. Ada lembaga komisi informasi yang menyidangkan. Ya kan, ada juga misalnya ruang-ruang diskusi kita undang saja. Misalnya kita ini luar biasa nih, kita podcast lagi tren virtual ya kan. Oh iya tenang, minum. Iya tenang. Nah nanti kan ada sistem mekanisme yang berjalan sesuai aturan ya. Kalau kita ingin minta data kemana ladinya PPID ya kan. Kemudian saya ngeliat sama lah di Pemda itu. Jadi tinggal mindset aparaturnya aja.
Apalagi kayak model Pak Wahidin nih, dia 10 tahun jadi wali kota, sekarang gubernur kan di tiap rapat waktu saya masih ikut beliau di awal-awal itu kan dia ini sekali. Anda siapapun minta data kasih, Bang, Anda salah takut apa? Gitu kan? Ya kan, kecuali Anda punya salah. Anda salah nggak? Jangankan pada posisi salah, pada posisi benar pun kadang-kadang takut. Apa menyeramkan gitu? Ya kan paling niatnya kita baik sangka aja. Makanya tapi sambil perbaikan sistem, perbaikan internalnya gitu ya, misalnya administrasinya benerin, sistem informasi publiknya misalnya nggak perlulah tatap muka, tapi cukup kalau minta data klik gitu kan. Tapi berarti memang Pemprov untuk keterbukaan informasi soal pandemi. Ya kalau ukurannya adalah transparansi udah ada informasi. Bahkan prestasi yang hari ini kemarin di paripurna muncul itu kuning semua kan, zona itu udah. Berarti ada ikhtiar, ada yang kerja yang luar biasa, terutama kepala dinas kesehatan ya sebagai ujung tombak itu kan berarti ada ikhtiar terhadap para pahlawan medis kita, iya untuk mengkuningkan semua itu kan perlu diapresiasi, itu kan fakta gitu. Hijaunya aja. Iya, nah iya hijaunya ada. Nah tinggal apa yang nggak ada data di situ, silakan tanyakan saja. Ya kan, ada berapa jumlah APD, ada berapa sumbangan, ada berapa dari kanan kiri, ada berapa mana di audit tidak, mana hasil auditnya, apakah turun nggak, ada tim pemantau independen, apakah Bawasda inspektorat juga ikut mengaudit, BPKP kan jelas, ya kan, jadi kecurigaan juga nggak ada. Kita naik positif thinking aja. Lah iya, apa udah nggak ada, saya udah nggak tren lah sebenarnya. Ada NGO, ada LSM merasa bahwa ini merasa terhambat mencari data gitu ya. Ya kan sekarang apa? Dan juga bukan zamannya lagi ada pejabat yang menutupi data gitu ya. Apa sih? Memang ada batasnya mana yang yang masuk kategori data yang dibuka dan tidak katanya ada. Ya kan gitu. Anda sekarang dewan sipil saya tanggung itu dewan itu, mana yang kerja, mana yang absen, yang malas, mana yang jarang hadir di sidang, mana yang nggak ngomong sama sekali, kan bisa juga dilihat. Jadi kita nggak perlu nanya orangnya, lihat aja. Emang akan diusir gitu sama dewan? Enggak juga tuh. Malah kalau datang ke ruangan saya kita kasih kopi kan, minimal ada kopi. Ayo boleh lah. Nah ini kita mulai bansos ya, jadi sosial ya Bang. Abang udah nunggu banget. Ya enggak juga tadi. Iya, enak gimana? Tapi memang rumah di Tangerang, Bang? Iya, di Ciledug saya, di pinggir Jakarta lah itu ya. Tiap hari pulang? Iya kan, enggak juga tiap hari sidang gitu kan. Tergantung jadwalnya aja. Ya, seminggu sekali, seminggu 2 kali itu pasti. Tapi keluarga nggak pernah khawatir? Udah biasa kok. Corona, kita antisipasi aja, cuci tangan ya. Kita kan cuci tangan mulu ya, makanya kagak ya. Protokol kesehatan gitu. Jaga jarak. Nah Bang, kita masuk ke jaringan pengawas sosial. Lu ngancem banget ya. Aneh. Tahap 3 ini Bang, seharusnya memang sudah selesai kan? PSBB kan tahap 6, PSBB perpanjangan. Yang ke-6 ya enggak? Jadi bulan. Yang tahap 3 apa tadi? Yang tahap 3 itu? Bantuan. Oh, bantuannya. Oke. Bantuan harus sudah selesai kan. Nah, Bang, kemudian ini bahkan tahap 1 aja baru mulai nih. Maksudnya baru selesai. Ada yang baru mulai tahap 1 di wilayah tertentu, ada yang sudah tahap 3. Dan tahap 2 juga belum bahkan. Jadi kalau dari Dewan sendiri ini kira-kira ngelihat ini apa sih kendalanya, Bang? Oh, kita ngeliat skemanya dulu. Ini perlu diinformasikan, mungkin Anda juga belum tahu bahwa ada yang JPS yang berjalan, ada tidak ada pandemi, ada tidak ada COVID, itu tetap JPS itu berjalan, yang existing saya menyebut. Nah, itu seperti, itu kan dipilah dulu. Ada yang sumbernya dari pemerintah pusat, ya APBN gitu, ada yang APBD provinsi dan ada APBD kota kabupaten. Nah, yang existing yang sedang berjalan, walaupun tidak ada pandemi, JPS itu adalah seperti JPS tentang program keluarga harapan. Ya, KPM-nya tuh kelompok penerima manfaat itu, mereka itu memang sudah mendapatkan bantuan dalam bentuk uang beasiswa untuk kehidupan mereka itu. Nah, selebihnya ada program pusat juga APBN, Kementerian Sosial ya, itu yang namanya kartu BLT beras, mendapatkan beras atau BPNT bantuan pangan non tunai. Nah, itu ada existing. Nah, datanglah pandemi.
Provinsi dulu, provinsi APBD provinsi itu ada yang namanya replikasi program PKH namanya Jamsos Ratu. Nah, itu replikasinya, ya kan, dari program PKH. Ada objeknya juga itu. Nah, itu existing ya. Nah, datanglah pandemi, ya kan, datanglah corona nih, maka ada korban ya, yang di PHK, ojol segala macam, semua korban lah. Wartawan juga ada korban juga itu, Dewan juga, Dewan kena korban juga Dewan. Iya, yang berpenghasilan rendah. Nah, maka ada pendataan. Nah, kita kritisi dulu apa soal pendataan. Kenapa? Karena di negara kita ini, ini soal data ini luar biasa. Kacaunya bantuan dimulai dari kacaunya data. Biasanya tuh. Nah, maka selalu masalah yang berulang-ulang soal bantuan itu pasti soal data. Ya, karena akhirnya pendataan untuk Provinsi Banten. Ya kan, katakanlah kita provinsi ini. Nah, maka turunlah bantuan di saat pandemi, yaitu sembako merah putih atau dalam bentuk uang 500.000 oleh pemerintah pusat. Ya kan, APBN. Nah, provinsi pun sama punya kebijakan dengan skema BLT, bantuan langsung tunai sejumlah 600.000 satu kepala keluarga selama 3 bulan, 3 tahap. Nah, Bang, terkait soal data tadi nih yang menjadi kendala gitu. Ini kan sudah juga dibantah oleh Kabupaten bahwa data itu sudah diserahkan sejak awal. Terus kemudian tahu nggak skema yang diambil oleh Pemprov setelah kita konfirmasi ke Dinsos dan ke Pak Gubernur bahwa pemerintah provinsi itu tidak melakukan pendataan atau pemutakhiran data. Jadi, dari mana data yang didistribusi untuk bantuan itu? Itu data yang diambil dari kota kabupaten. Nah, itu yang dimaksud Anda mungkin sudah ada menyerahkan data itu, ya kan? Nah, permasalahan kemudian adalah di bawah data berkembang. Data kan dinamis nih, ya kan? Ya kan, orang yang ngaku miskin kan, ngaku susah, ngaku kena COVID kan bertambah. Lah iya udah bertambah lah. Bahkan orang yang mobilnya 2 pun ngaku kena dampak COVID. Orang yang rumahnya gedong pengen dapat COVID, pengen terima bansos. Orang yang handphonenya 2 juga ngaku berdampak COVID. Nah, kan kita bertambah terus kan nih. Iya kan? Nah, yang udah dapat 1 pengen 2 dapat 3, kita bertambah. Nah, dengan dinamika di bawah itu akhirnya ada beberapa daerah yang data yang sudah dikirim awal ke Pemprov itu diambil lagi, dibalik lagi, dan itu yang akan menghambat juga. Nah, kedua ada daerah, ada kota. Oh iya, tapi itu ada kota. Kan kita konfirmasi juga ke Dinsos nih, Anda kenapa ini begini? Ya, dia membuka akhirnya alasannya. Kenapa Anda terhambat nih? Kok lama sekali? Ini Pak, ini sebagian mereka kan skema provinsi itu uang 600.000, ya kan, 1 bulan, oke. Dan kemudian juga ada berubah. Iya, pokoknya uang, sejumlah 400.000 KK itu seperti Banten, kemudian melalui distribusi melalui bank BJB ya kan, di lapangan kan, nanti dengan pendampingnya itu, pencairannya itu kan data yang dari provinsi. Jadi nggak mungkin itu bertambah atau berkurang gitu ya, provinsi. Cuma memang yang memilah bahwa tahap 1 ini di mana berapa persen itu kan memang kota kabupaten. Ya kan, tapi karena yang mendistribusi provinsi, maka kadang-kadang biasanya gimana sih provinsi kan gitu, ya kan, kita tanyakan juga itu. Nah, kemudian ternyata ada skema gini, kalau pusat skemanya itu sembako seharga 600.000, tapi kalau sembako 600.000 1 kantong, kebayang nggak Anda? Nentengnya bagaimana tuh? Kalau bahasa Betawi itu nentengnya bagaimana tuh? Ya kan, apalagi emak-emak yang dari nenek-nenek itu kan. Nah, akhirnya dibagi 2 sembakonya dalam bentuk sembako 300.000 2 kali selama sebulan. Karena 3 bulan 6 kali dia terima. Itu sembako itu skema APBN Kemensos. Nah, provinsi tetap uang 600.000. Uang 600.000. Nah, kalau mereka ternyata di satu kota wali kotanya pengen supaya satu wilayah kota ini dibagi 2, wilayah sini sembako dari pusat, wilayah sini uang 600.000 dari provinsi. Nah, itu berpolemik lagi tuh, agak lama tuh. Ya kan, provinsi maunya udah ratain aja yang dari kami, kata dia. Akhirnya itu tuh data itu. Nah, kemudian skema kota, kalau provinsi uang 600.000, kalau pusat itu sembako. Nah, kota apa skemanya kan gitu? Ya kan, apakah kota? Akhirnya ada beberapa reaksi di masyarakat di kota kabupaten yang kok ini provinsi udah mulai distribusi bantuan, pusat juga udah mulai distribusi sembako dari Kemensos, ini kota belum. Nah, ternyata kota ada yang sudah mulai melalui lumbung-lumbung.
Jadi APBD yang hasil refocusing anggaran, realokasi anggaran dari segala macam bentuk alokasi anggaran itu kan direlokasikan. Nah, dalam bentuk untuk bansos. Nah, itu mereka itu diberikan kepada RT/RW, kelurahan dalam bentuk pangan, ada lumbung-lumbung pangan yang akan diberikan kepada masyarakat nanti yang mana yang lapar kasih mana, nah gitu ya. Jadi, nah kalau angka dari provinsi udah sangat signifikan ya, menutupi kebutuhan KK warga di tiap kota kabupaten dan pusat. Makanya mereka dinamis di situ gitu. Nah, ini perlu kontrol. Ini yang saya mengkritik teman-teman di civil society ya. Ini kaitannya juga dengan sinergitas, Bang. Pemkab dan kabupaten kota ini seperti apa ini Dewan melihat? Ya ada hamba komunikasi itu kan memang penting. Misalnya gini, siapa sih ujung tombak pelaksanaan distribusi bantuan ini di era pandemi ini? Pertama, ada 3 dinas, 3 OPD, 3 SKPD yang memang menjadi ujung tombak. Kalau kaitan dengan kuratif ya, kaitan dengan pencegahan, kaitan dengan APD, disinfektan, hand sanitizer, itu di kesehatan. Oke, masker itu di kesehatan. Oke. Nah, ada yang kaitan dengan bantuan sosial, penanggulangan, ya kan, korban COVID itu dinas sosial. Tadi kesehatan, ini sosial. Satu lagi memang ada, ternyata yang korban itu juga ada UKM, koperasi pedagang kecil yang memang itu gimana cara mereka. Nah, itu juga ada saluran data sektoral yang dari dinas UMKM ada, ya kan. Jadi kita kan perlu bantu UMKM juga kan, supaya mereka tetap eksis gitu ya. Ya betul. Nah, di level teknis seharusnya yang koordinasi dinas sosial provinsi dengan dinas sosial kota kabupaten kan gitu. Sebagai ujung tombak kan itu mungkin yang menurut Anda koordinasinya kan, ya bukan lagi antara kepala daerah, bukan lagi, ini kan soal teknis koordinasi kan gitu. Tapi kalau pola pendataannya seperti itu, kadang-kadang kita data ini problemnya ada data yang berasal dari Kemensos, oke? Ada data yang berasal dari Kemendagri, Dukcapil, ya kan? Ada data yang berasal dari BPS. Itu data PKH. Nah, makanya sumber data kita kan banyak. Dari awal penyakit di kita itu sumber data itu memang sudah banyak nih. Mau pilkada, verifikasi data, pemutakhiran data lagi dari KPU, artinya ada lagi. Kemudian si RT/RW dan kelurahan melakukan pendataannya, ya kan, melalui PSM, TKSK, mereka pendataan. Jadi data yang mana yang mau kita pakai? Kan gitu. Nah, misalnya gini, mereka pendataan baru pemutakhiran data dari bawah, RT/RW, kelurahan, disetor ke dinsos kecamatan, lalu ke dinsos kota kabupaten, ya kan, lalu sampai ke pusat. Kadang-kadang yang turun penerimanya tuh data yang lama, ya kan. Nah, ini udah nggak cukup, nggak bisa cepat merubah data yang sudah diusul, iya, gitu kan. Apalagi soal yang kayak PKH, BPNT, jangan teman-teman publik jangan menyalahkan kota, kabupaten atau provinsi soal data. Di lapangan banyak kita temukan warga yang sudah mampu masih menerima bantuan, sedangkan warga yang sudah sangat tidak mampu tidak menerima bantuan, kan gitu. Yang beras tiap bulan dapat uang itu, akhirnya ada sentimen psikologi di lapangan, ada komplikasi, ada saling iri, kan gua susah kenapa gua nggak nerima, kan lu mau udah kaya udah, iya kan. Nah kan gitu. Nah itu kan tanggung jawab kita. Ketika di data diusulkan melalui lurah, melalui camat, melalui, ternyata kan nggak bisa cepat berubah. Setahun pun mungkin kadang-kadang nggak langsung berubah. Jadi selama setahun itu makan apa mereka? Kadang-kadang dapat bantuan apa? Nah, karena data itu adanya di pusat, DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, BDT apa data itu kan? Nah, perubahannya itu. Jadi usulan perubahan ke pusat itu kadang-kadang di pusat itu ya lama sekali prosesnya. Makanya masih ada mereka yang sudah mapan masih dapat bantuan. Jadi memang revisi-revisi ini. Nah itu memang administratif banget, teknokratik banget. Makanya ini pola skema pendataan ini, pemutakhiran data ini yang perlu kita reformasi, ini perlu kita evaluasi terus ini ya, kaitan dengan jadi karena seperti apa udah punya gambaran? Ya begini, satu institusi yang paling bertanggung jawab dan harus koordinasi yang tadi katakan itu, satu Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Karena mereka akan menginstruksikan, mengkoordinasikan kepada kota kabupaten di bawah mereka kan gitu. Oke. Kedua, Kementerian Sosial. Ya jelas lah, setiap bantuan konteksnya adalah masyarakat tidak mampu, miskin atau masyarakat itu kan sosial kan. Nah itu kan sosial. Koordinasi terus dengan dinas sosial ke bawah. Kan gitu, ya kan. Keempat, di internal ya katakanlah institusi lembaga seperti BPS, ya kan,
Oke, BPS kan Biro Pusat Statistik sebagai sumber data yang ya kan walaupun tidak update kadang-kadang yang kita gunakan buku yang kita pegang tahun lalu kan gitu datanya ya. Iya kan? Sudah tidak akurat lagi. Oh iya, udah nggak akurat, udah tidak update ya, tidak aktual gitu kan. Nah, itu perlu koordinasi. Jadi BPS, kemudian Kemensos, Kemendagri. Kemendagri ke bawah harus menginstruksikan kepada gubernur dan wali kota dan bupati. Oke? Pemprov ini pasti sendiri punya strategi untuk recovery kan ya, Bang, ya. Nah, kalau dari ada bocoran mungkin Abang pasti tahu dong, controlling gitu kan, ada strategi Pemprov untuk recovery itu seperti apa dan sudah tepatkah mungkin? Dengan zona kuning nih ya, dengan itu kita apresiasi. Artinya udah ada ikhtiar bahwa kinerja aparatur terutama yang ujung tombak itu siapa? Yang APD, yang tenaga medis segala macam itu makanya saya termasuk yang tidak setuju apabila kemarin ada isu ada pemotongan penyesuaian dia. Ya itu saya nggak setuju. Jadi jangan dipukul rata lah. Artinya mereka yang berjibaku di lapangan dengan mereka yang WFH di rumah kan juga berbeda. Iya, nggak bisa samakan. Ini saya juga termasuk yang mengkritisi ini dan saya tidak sependapat gitu kaitan dengan pemotongan itu karena nah hasil mereka apa? Jelas kuning, ya kan? Ya targetnya jelas kuning kan? Iya loh biasa ini dari yang luar biasa merah nanti menjadi kuning. Kemudian kaitan dengan bansos ya tadi kan ada data pembanding artinya ada keluhan-keluhan masyarakat selain menerima data dari bawah secara struktural secara hierarkis gitu. Nah Pemprov itu melakukan penampungan terhadap mereka yang betul-betul kok dari pusat mereka nggak dapat bantuan, dari provinsi juga nggak kecatat, dari kota juga mereka nggak terima gitu. Ini tanggung jawab siapa gitu ya. Nah awalnya tahu nggak awalnya pendataan itu hanya dilakukan untuk mereka yang PKH udah nerima itu enggak ya, yang udah nerima beras BPNT enggak ya kan, yang udah nerima bansos satu enggak ya kan. Dan awalnya mereka itu tidak mendata orang kontrakan, orang yang tinggal di kontrakan dan orang yang tinggal yang tidak punya KTP Banten atau kota kabupaten yang ada di Banten, ya kan, itu nggak kedata, ya kan. Nah kita termasuk yang mengkritisi itu di kota kabupaten kita sampaikan. Kalau ada data-data yang sebelumnya ini dari Jago 1 dari ini harusnya kan untuk formulasinya maksudnya tinggal mungkin tidak semudah itu mungkin ya. Oh iya, apalagi kalau ditanya mereka padahal tiap tahun tiap bulan udah dapat bantuan. Ini ada pendataan nih, gua data lagi dong. Nah, ini kan makanya ada. Memang aturannya satu kepala keluarga tidak bisa aturannya menerima dari bantuan pusat, provinsi atau di lapangan kan lain lagi ceritanya. Ya kan, apalagi bicara kebutuhan. Makanya ada pernah dengar nggak yang Bupati mana itu yang ribut sama Kemensos itu? Kaitannya apa? Kaitannya PKH pun kena dampak COVID. Memang mereka tiap bulan menerima bantuan. Tapi ketika datang COVID, mereka pun kena dampak. Maka mereka pun berhak untuk bantuan gitu loh. Nah itu ribut. Sedangkan di sini saklek. Pokoknya yang udah menerima PKH, yang udah BPNT dan ini nggak nerima lagi. Nah di lapangan kan mereka lapar juga Bu. Ya kan, nggak ada lebihnya kan, pasti kurang aja manusia itu kan. Lebih pasti kurang aja. Di mana? Di sini ada aspek kesabaran, aspek moralitas, aspek keteladanan kita, jangan kejujuran segala macam kan mesti kita tanamkan juga di situ. Gitu. Oh iya, di bawah. Makanya saya di dapil saya kebetulan saya secara formal tuh mengajukan supaya di ujung tombaknya adalah siapa deh? RT dan RW sebagai institusi negara yang paling kecil gitu, yang paling rendah ya, yang di sana dia langsung berhadapan dengan situasi masyarakat yang dia alami di lapangan, ya kan, orang meninggal, orang ribut, orang berantem, yang narkoba, orang lapar, orang segala macam kan RT RW. Makanya saya sangat setuju apabila insentif atau apapun namanya, honor atau bantuan atau apapun namanya itu disesuaikan. Ya, saya nggak ngomong dinaikkan, pokoknya disesuaikan. Ternyata kerja mereka itu betul-betul bermanfaat dan penting dalam kondisi kayak begini nih, ya kan? Jangan melihat di komplek orang kaya, jangan lihat, pokoknya ini pengabdian atau apresiasi negara terhadap institusi masyarakat di lingkungan kita yang namanya RT RW, pendataan, gitu kan? Orang pertama ngedata, kata orang apa sekarang? Didata mulu Pak RT, dibagi apaan sih nih gitu ya? Ya kan, didata tiap hari data mulu gitu ya kan? Ini kita nggak bisa jawab dia. Dikomplain lagi gitu kan. Ya, itu kalau Pemprov sendiri strateginya menurut aku sudah tepat.
Ya penguat, dan ya memang ada beberapa kelemahan, ada beberapa yang memang akurasi, validasi data, ya, kemudian juga pengawasan, ya kan. Jadi kan dia ada auditor, ada inspektorat, ya. Nah, apa pasukannya dari inspektorat itu turun didampingin, ya kan. Apakah tepat sasaran apa enggak? Tahu nggak kondisi di lapangan temuan-temuannya? Pertama misalnya data ganda yang tadi itu. 2, yang sudah menerima bantuan PKH BPNT masih dapat, ya kan. 3, ada orang yang tidak datang, akhirnya uang itu nggak keambil, ya kan. 4, ada misalnya yang meninggal, ya, meninggal, kemudian datang istrinya, kemudian dia nenek-nenek, kemudian dia jalan juga masih harus digotong, dia harus ada keterangan ini, keterangan itu, dia bolak-balik, ujungnya nggak keambil, ya kan. 4, orang yang sudah meninggal dan nggak ada ininya masih kecatat gitu, ya. Atau ada yang udah nggak layak nerima, masih nerima. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, kok lu lebih kaya dari gue, lebih mapan dari gue, lu dapet, gue lebih suka nggak dapet, konflik di bawah. Kemudian juga jenis, ya, kalau yang sifatnya sembako kadang-kadang ada berasnya berkutu, apek atau bau gitu, ya, gitu kan? Iya, nggak layak gitu kan. Nah, kemudian ada distribusi sembako, di situ orang gotong-gotong, ini upahnya atau apa namanya itu, ya. Ada nggak nih ongkos untuk gotongnya gitu, ya. Nah, itu kan juga pikirin juga, karena di tengah situasi pandemi ini, di televisi setiap hari kita melihat anggaran di refocusing itu, ya. Itu kan kelihatan angkanya. Ini uang banyak amat ini, tapi kok nggak nyampe-nyampe ke saya, gitu kan. Ini uang setiap hari proyek dihapus, diganti sama bansos. Tapi kapan ini, ya kan? Tapi Dewan sudah melakukan itu, Bang. Maksudnya sudah mengusulkan bahwa harus ada intensif untuk tingkat. Oh iya, ya, untuk sesuai dengan mitra kerja masing-masing. Terutama kita kepung di kan semua dewan 85 orang tuh turun ke dapil masing-masing kan. Tinggal mekanisme. Kalau saya kan termasuk yang apa, ya? Yang saya lihat, saya tulis, saya catat, saya WhatsApp supaya cepat gitu. Jadi itu saya dari dulu itu. Jadi saya karena nggak rapatin dulu, nggak rapat ini dulu. Itu kan saya punya mekanisme sendiri untuk. Tapi itu tetap jalan melalui mekanisme itu. Tapi saya memang dari dulu ingin responsif terhadap realitas kebutuhan. Jangan sampai istilah saya itu orang lapar hari ini kok makannya minggu depan gitu loh. Saya pikir besok. Iya, apalagi dengan teknologi digital, kita punya WhatsApp, nomor handphone siapa sih nggak bisa kita akses, kita foto kondisinya, lalu apa masalahnya, lalu kita share ke siapa nih, Dinsos, oke, klik, ya kan, atau ke siapa di wali kota. Itu kan sebenarnya itu yang kita harap. Itu emang kita memang ingin simple, pendek, ya, tapi ya tepat sasaran gitu. Dan ujungnya ada perubahan kebijakan supaya lebih baik. Itu aja. Nah, ini terakhir, Bang. Dan ini pamungkas. Ini terkait kinerjanya gubernur. Apanya? Partai Demokrat sebagai sebagai Partai Demokrat yang mengusung gubernur di kemarin. Banyak lah. Kinerjanya. Yang mengusung gubernur banyak koalisinya. Salah satunya Demokrat. Dan saya tidak mewakili partai ini, saya mewakili Komisi 1 juga. Sebagai Dewan. Ayo nggak apa-apa. Ya, alat ukurnya gue tahu pertanyaan arahnya nih. Belum gimana? Kalau terkait kinerjanya gubernur sampai saat ini, gitu ya. Kalau dari Abang, satu kata. Ya ada perubahan lah. Satu kata, itu terlalu banyak loh. Satu kata untuk kinerja gubernur sampai saat ini. Signifikan perubahan. Ada banyak, ya. Apa nih anunya? Pilihannya satu kata, ya. Bagus. Oke. Iya.